Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Ya. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Untuk mengawali proses pembelajaran kita hari ini, sebagai insan yang percaya kepada Tuhan, satu orang memimpin kita di dalam doa. Silakan Bunga. Teman-teman dan Ibu dan Bapak Guru, sebelum kita mulai aktivitas kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya saya akan mengecek kehadirannya. Di sini sudah 14 orang yang hadir. Untuk bukti kehadiran Anda, Bapak Guru sudah membagikan link presensi di grup WA-nya ya. Kemudian di classroom juga Bapak Guru sudah share di sana sebagai bukti bahwa Anda mengikuti proses pembelajaran hari ini. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Siap, Pak. Siap, Pak. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ada yang masih ingat struktur teks prosedur itu apa? Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua, apa yang kedua anak-anak? Langkah-langkah. Yang terakhir? Ketiga, penegasan ulang. Bagus ya. Dengan pembelajaran kita hari ini bahwa kita akan mempelajari tentang menulis teks prosedur. Ini sangat penting untuk Anda pahami karena dengan menguasai atau dengan bisa menulis teks prosedur ini akan menambah keahlian Anda, kemampuan Anda di dalam menulis, khususnya menulis teks prosedur. Dengan menulis teks prosedur juga apa yang Anda pahami berkaitan dengan teks prosedur itu, tentang apa yang Anda tulis, orang lain bisa memahaminya seperti yang Anda pahami. Ketika tulisan Anda itu Anda bagikan kepada teman-teman Anda, maupun Anda bagikan di blog pribadi misalnya, Bapak Guru sudah membagikan LKPD dan bahan ajarnya di Google Classroom. Anda bisa akses, kemudian bahan ajar dan LKPD itu juga Bapak Guru sudah bagi di grup WA-nya ya. Selanjutnya, Bapak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai di dalam proses pembelajaran hari ini. Adapun yang menjadi tujuan di dalam pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak sekalian, melalui pembelajaran project based learning, siswa dapat menyusun teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap struktur teks prosedur dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah melalui pembelajaran project based learning, siswa dapat menyusun teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian bisa mengajukan pertanyaan mendasar berkaitan dengan struktur, berkaitan dengan kebahasaan, berkaitan dengan langkah-langkah teks prosedur itu. Nah, kemudian ini akan menjadi acuan atau gambaran nanti pada saat diskusi. Nah, awal kita sudah sedikit menyinggung tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tadi struktur kebahasannya apa? Yang pertama? Tujuan, Pak. Tujuan. Ya. Yang kedua? Langkah-langkah. Yang ketiga? Penegasan. Bapak Guru kembali mengingatkan tentang struktur teks prosedur itu seperti apa. Karena Anda akan menulis teks prosedur sesuai dengan struktur teks prosedur itu sendiri. Tidak bisa Anda menulis teks prosedur di luar dari struktur teks. Anda harus mulai dari tujuan. Tidak boleh Anda langsung masuk di langkah-langkah. Tidak boleh Anda masuk langsung di bagian penegasan ulang atau penutup. Langkah yang harus Anda, yang pertama menentukan cara atau jenis teks prosedur itu. Dan yang terakhir adalah menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah serta tahapan-tahapan penegasan ulang. Contoh teks prosedur. Nanti
kita identifikasi ya, mana yang masuk dalam tujuan. Ini akan menjadi modal Anda untuk menulis teks. Kalau dilihat dari struktur teks prosedur, ini masuk pada bagian apa? Tujuankah, langkah-langkah, atau penegasan ulang? Yang warna merah. Tujuan. Nah, masuk tujuan ya. Tujuan. Sudah pasti ini memuat tentang langkah-langkah. Kemudian, kalau ini masuk pada bagian penegasan ulang ya. Ulang. Ya, penegasan ulang. Berarti Anda sudah paham untuk strukturnya, kemudian kebahasannya. Ini tadi ada 3 langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, menentukan macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang. Jadi Anda harus menentukan dulu jenis atau macam teks prosedur yang Anda pilih itu yang mana. Apakah pada bagian teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu bekerja atau kode secara manual. Ini bisa berkaitan dengan cara mengoperasikan alat, cara mengoperasikan benda, misalnya cara menghidupkan dengan mematikan komputer. Ini masuk pada poin yang pertama. Teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu bekerja. Kalau teks yang menginformasikan kegiatan tertentu dengan peraturannya. Nah, ketiga adalah teks mekanisme yang berafiliasi dengan sifat atau kebiasaan manusia. Misalnya, Anda bisa menulis tentang teks senam untuk ibu hamil misalnya. Ini masuk pada poin yang ketiga. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menentukan topik teks prosedur. Misalnya, cara membuat papeda. Yang ketiga adalah menyusun rancangan, pernyataan umum, langkah-langkah atau tahapan, dan penegasan ulang. Sekarang Bapak Guru akan bagi menjadi 3 kelompok ya, karena di sini ada 16 orang. Jadi satu kelompok ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Bisa menulis teks prosedur ya, menulis satu teks prosedur sesuai dengan pilihan Anda masing-masing. Kita sepakati untuk pengerjaannya, Bapak Guru beri kesempatan selama 30 menit. Tetap berada di room meeting ini, dan untuk diskusinya, diskusi kelompoknya boleh lanjut di classroom aja. Di classroom Anda boleh berdiskusi, Anda masuk di praktik pembelajaran, di situ Bapak Guru sudah bagi 3 kelompok. Anda boleh saling chat di situ sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau kelompok 1 Anda boleh diskusi di kelompok 1, kelompok 2 boleh diskusi di kelompok 2, juga di kelompok 3 Anda boleh diskusi di room classroom di yang bagian kelompok 3. Dan kawan-kawan sudah, Sabila sudah tahu? Kelompok 3. Tinggal terakhir, Pak. Kelompok 2 sudah selesai kah? Menunggu kelompok lain untuk presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kelompok 1 di sini saya perwakilan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yaitu cara membuat kue bolu. Kue bolu adalah makanan yang sudah tidak asing lagi bagi orang banyak. Kita dapat membelinya di pasar atau di toko kue terdekat. Kue beragam jenis dan rasanya. Jika kita ingin membuat makanan yang nikmat dan juga sehat, kita tidak perlu membelinya. Cukup membuatnya di rumah dengan mengikuti cara berikut. Bahan yang kita perlukan 200 gram iga, 100 gram gula pasir, 100 gram tepung terigu, 100 gram coklat bubuk, 100 gram valet atau pelembut kue, 5 butir telur ayam, 1/2 kaleng susu kental manis, yang coklat, stroberi secukupnya, loaf persegi, dan oven. Berikut langkah. Yang pertama, kocok gula dengan telur dan valet dengan menggunakan mixer agar lebih cepat mengembang. Kocoklah dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, campurkan terigu, coklat bubuk, dan susu kental manis. Aduk hingga merata. Yang ketiga, masukkan. Yang kelima, angkat dan tiriskan. Yang keenam, asing lagi sehingga mudah untuk membuat atau membelinya di toko-toko kue tersebut. Terima kasih. Untuk presentasi kelompok 1 sudah
sangat baik mempresentasikannya, juga hasil kerja kelompoknya sudah sangat baik ya. Selanjutnya kelompok 2, Bunga Sarmila dan kawan-kawan, silakan. Terima kasih atas kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang teks prosedur. Ya, di sini kami teks prosedur adalah cara membuat jus wortel. Di sini ada strukturnya. Pertama, tujuannya adalah di situ merupakan salah satu minuman yang sering dinikmati di siang hari yang sudah menjadi kebiasaan bagi setiap orang, di mana banyak sekali manfaatnya termasuk dengan wortel. Dan di situ mempunyai langkah-langkah dalam pembuatannya yang sangat mudah. Yang pertama, siapkan blender. Yang kedua, hubungkan saklar dengan menggunakan kabel yang telah disediakan. Kemudian masukkan bahan-bahan yang telah dipersiapkan untuk membuat jus. Keempat, yaitu setelah bahan-bahan dimasukkan ke blender, tekanlah tombol yang terdapat, yaitu jus telah siap untuk dinikmati. Setelah itu ada juga penegasan ulang. Di sini penegasan ulangnya, jika kalian melakukan langkah-langkah ini dengan baik, maka kalian akan hasil yang diinginkan. Di sini dan presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3, Syabila Nurhaliza. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami itu cara membuat nasi goreng. Yang tujuan adalah yang berupa cara memasak nasi goreng, yaitu bisa dibilang inilah makanan khas Indonesia yang sudah mendunia. Baru yang kedua yaitu langkah-langkah. Tuh, bahan 500 gram nasi putih atau secukupnya. 1 butir telur, 3-4 sendok makan kecap manis sesuai selera, 6 sendok makan minyak goreng, 1-2 sendok makan saus tomat sesuai selera. Sedangkan untuk bumbunya, 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 3-5 buah cabai merah atau sesuai selera, 1,5 langkah. Haluskan semua bumbu yang telah disiapkan terlebih dahulu. Kedua, kemudian masukkan dan dinginkan. Masukkan kecap manis dan diorak kering. Agar nasi goreng. Maka membuat nasi goreng, penegasan ulangnya yaitu, membuat nasi goreng ternyata tidak sesulit itu, bukan? Kamu cukup menyiapkan bahan dan mengikuti ini kalau bisa buat nasi goreng yang enak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus ya. Kelompok hari ini satu orang bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Atau Rosalina, boleh disimpulkan proses pembelajaran kita hari ini? Ya, baik. Dari pembelajaran kita belajar tentang prosedur, kita semua bisa tahu bahwa setiap mungkin suatu itu harus ada tujuan, simbolis yang ada tujuan, karena kalau tidak melakukan. Nah, kembali saya tegaskan ya, bahwa di dalam menulis teks prosedur, yang pertama yang harus Anda pahami adalah, karena ini berkaitan dengan menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasan teks prosedur, maka Anda harus memahami strukturnya dan kebahasan teks prosedur itu. Selanjutnya, Anda bisa langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Tadi sudah dijelaskan di awal pertemuan bahwa langkah-langkah menulis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, menentukan macam atau jenis teks prosedurnya. Kemudian yang kedua, menentukan topik teks prosedur. Dan yang terakhir, mengembangkan teks prosedur untuk merefleksi proses pembelajaran kita hari ini. Di dalam proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir, apa yang Anda dapatkan? Mengetahui
atau manfaat mempelajari dan dapat menyusun teks prosedur. teks prosedur berdasarkan strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Ya, mantap ya. Teman selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai di dalam cerpen. Nanti boleh dibaca-baca berkaitan dengan nilai-nilai cerpen. Nilai-nilai cerpen itu apa saja? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan satu orang memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.